Hai semua, salam TOEFL dari Miss Tuti. Ini adalah video kedua di seri pembelajaran TOEFL bagian structure. Di video ini, kita akan membahas detail tentang skill yang pertama untuk menaklukkan tes TOEFL bagian structure. Skill pertama untuk menaklukkan tes TOEFL bagian structure adalah subject and verb agreement atau kesesuaian antara subjek dan verb. Sebelum membahas detail apa itu subject and verb agreement, sebaiknya kita perlu memahami terlebih dahulu konstruksi kalimat dalam bahasa Inggris. Konstruksi kalimat dalam bahasa Inggris itu ada dua macam, yaitu kalimat yang tersusun oleh satu klausa. Kalimat ini kita sebut sebagai kalimat sederhana karena hanya memiliki satu subjek dan satu verb. Contohnya, the man loves reading novel very much. The man adalah subjeknya dan loves adalah verbnya. Kemudian, jenis konstruksi kalimat berikutnya adalah kalimat yang terbangun oleh multiple clause atau lebih dari satu klausa. Kalimat dengan multiple clause itu memiliki lebih dari satu subjek dan verb. Contohnya, Henry is sitting when his mom is cooking. Kalimat ini memiliki dua klausa yang dihubungkan oleh kata when, di mana Henry sebagai subjek di klausa pertama dan is sitting adalah verb di klausa yang kedua. Sementara his mom adalah subjek di klausa kedua dan is cooking adalah verb di klausa yang kedua. Jadi, kalimat ini terdiri dari dua klausa dengan dua subjek dan dua verb. Setelah paham konstruksi kalimat bahasa Inggris, kita juga harus paham tentang komponen minimal yang harus dipenuhi oleh sebuah kalimat. Dalam bahasa Inggris, kalimat itu sekurang-kurangnya harus memiliki satu subjek dan satu verb. Subjek itu bisa berupa noun atau kata benda. Contoh, student, man, book, apple. Selain itu, subjek juga bisa berupa noun phrase atau gabungan beberapa kata yang membentuk frasa benda. Contoh, red apple, university student, promising prospect. Kemudian, subjek juga bisa berupa pronoun atau kata ganti orang seperti they, we, you, I, she, he, it, atau nama orang. Lalu, hal lain yang perlu diingat tentang subjek adalah jika dalam satu kalimat itu terdiri lebih dari satu subjek, maka perlu konektor atau kata hubung. Contoh, my friend and I. Konektor dalam subjek ini adalah and. Contoh lain adalah this apple or those other fruits. Konektor dalam subjek ini adalah or. Jadi, selalu ingat ya teman-teman, kalau ada lebih dari satu subjek dalam sebuah kalimat, kita butuh yang namanya konektor. Catat. Kemudian, jika kita berbicara tentang verb dalam bahasa Inggris itu, sesungguhnya kita sedang berbicara tentang predikat dalam sebuah kalimat. Jadi, dengan kata lain, komponen minimal dalam sebuah kalimat itu harus ada subjek dan predikat, atau dalam English grammar itu sering disebut dengan predicator. Predicator dalam English itu bisa berupa base verb atau verb satu seperti work, go, atau past form verb atau verb 2 seperti worked, went. Atau bisa juga berupa have atau has
plus past participle verb atau verb 3. Jadi past participle verb itu verb 3. Contohnya, has written, have disappeared. Kemudian predicator juga bisa berupa to be seperti am, is, are, was, were, be, been. Atau bisa juga berupa modal verb seperti shall, will, can, might, must, dan semua modal verb ini pasti, saya ulangi lagi, pasti diikuti oleh verb 1 atau base form verb. Satu hal lain yang perlu diingat tentang verb atau predicator dalam kalimat bahasa Inggris adalah jika ada lebih dari satu verb atau predicator, maka kalimat tersebut harus ada konektornya. Misalnya, I eat and drink. Tidak bisa kita bilang I eat drink karena eat dan drink itu adalah predicator. Dalam kalimat tersebut dibutuhkan and sebagai konektor. Jadi teman-teman, dari sini kita bisa simpulkan bahwa predicator dalam bahasa Inggris itu pada dasarnya selalu berupa verb. Kita lanjut ke problem apa yang sering ditanyakan di bagian structure. Yang pertama adalah missing subject, yaitu subjek yang dihilangkan. Contoh, bla 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 was backed up for miles on the freeway. Di contoh ini, was backed up adalah verbnya, dan kalimat ini tidak memiliki subjek. Maka tugas kita adalah memilih salah satu opsi jawaban yang bisa menjadi subjek untuk kalimat yang ditanyakan. Problem kedua yang sering diujikan adalah missing verb. Kalau tadi yang dihilangkan adalah subjeknya, nah yang ini verbnya yang dihilangkan. Contohnya, engineers bla 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 for work on the new space program. Di contoh ini, engineers adalah subjeknya, sementara for work on the new space program adalah object of preposition. Artinya, kalimat ini tidak memiliki verb, dan tugas kita adalah mencari opsi jawaban yang tepat untuk bisa menjadi predicate atau verb di kalimat tersebut. Problem selanjutnya yang sering diujikan adalah missing subject and verb, atau subjek dan verb yang dihilangkan. Contohnya, bla 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 bla, going to movies with his friends. Di contoh ini, sebetulnya going to itu adalah verb, tapi tidak lengkap. Karena kata going atau verb ing tidak bisa berdiri sendiri jika ia berfungsi sebagai predikat kalimat. Maka, kita perlu mencari jawaban yang mengandung to be untuk melengkapinya sebagai predikat. Lalu, di kalimat ini juga tidak memiliki subjek, maka tugas kita adalah mencari opsi jawaban yang mengandung subjek dan to be. Dalam hal ini, jawaban yang benar adalah opsi A. Baik teman-teman, sekian dulu pembahasan kita tentang skill 1, yaitu subject and verb agreement. Untuk mempertajam pengetahuan dan pemahaman teman-teman tentang subject and verb agreement dalam kalimat bahasa Inggris, saya sangat sarankan teman-teman untuk mengerjakan soal latihan di video ketiga. Di situ, teman-teman akan menjumpai sejumlah soal latihan subject and verb agreement beserta dengan penjelasannya. Semoga video ini bermanfaat. See you in the next video.